Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, bisakli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli 'afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, Majlis Ta'lim Masjid An-Nabawi Rawamangun yang sedang lindungan dan penjagaan Allahu Jalla Jalaluh, melanjutkan kajian kita pembacaan Kitabul Jami', kitab yang disusun oleh Al-Hafidh Amirul Mukminin fi Ilmil Hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang dimana kita masih membahas bab yang keempat berkaitan dengan peringatan dari akhlak yang tercela atau akhlak yang buruk. Kita masuk pada hadis yang keenam, yaitu berkaitan dengan alamatun nifaq, tanda-tanda kemunafikan. Kita bacakan hadisnya, hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah. Sekedar mengingatkan, Abu Hurairah nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sahrin Ad-Dawsi Al-Yamani, seorang Yaman yang kemudian menyatakan iman dan Islam pada tahun ke-7 Hijriyah. Meskipun berjumpa dengan Nabi sangat sebentar, kurang lebih 3 tahun, tapi beliau paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Lebih daripada 5.000 hadis dari jalurnya beliau. Salah satunya adalah hadis berikut ini. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ayatul munafiq thalath, tanda kemunafikan itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, apabila berbicara, apabila bercakap-cakap dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji ingkar janji. Wa idza tu'mina khana, apabila diberikan amanah kepadanya khianat. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 33 di dalam kitab sahih beliau, dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 107. Kemudian ditambahkan di dalam hadis yang lain, hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Semoga Allah Jalla wa Ala meridai keduanya, meridai Abdullah dan ayah beliau yang bernama Amr bin As. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan.
wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaqi hatta yada'aha. Ada 4 hal, ada 4 perkara jika terdapat pada seorang hamba, maka dia adalah seorang munafik yang murni. Barang siapa yang memiliki salah satu dari 4 perangai tersebut, maka pada dirinya ada salah satu dari perangai kemunafikan sampai dia tinggalkan seluruhnya. Yang pertama, idza tu'mina khana, apabila diberikan amanah khianat. Wa idza haddatsa kadzaba, apabila bercakap-cakap berbicara dusta. Wa idza ahada ghadara, seandainya dia berjanji atau ada kesepakatan malah bersikap curang, ya, atau tidak, ya, menunaikan janjinya tadi, atau tidak melaksanakan kesepakatannya tadi. Wa idza khasama fajara, kalau bermusuhan maka sangat jahat. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 34, dan hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 106. Nah, itu berkaitan dengan kemunafikan. Jenis-jenis kemunafikan itu cuma ada 2. Ya, macam kemunafikan itu ada 2. Yang pertama, an-nifaqul akbar. An-nifaqul akbar artinya kemunafikan yang besar. Sering diistilahkan kemunafikan yang besar ini dengan sebutan an-nifaqu al-i'tiqadi. Kemunafikan yang sifatnya tersebut keyakinan. Nifaq akbar ini, ya, sering disebut dengan sebutan an-nifaqu al-i'tiqadi. Kenapa? Karena kemunafikan yang besar ini berkaitan erat dengan keyakinan, dengan bentuk menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya dan menampakkan keislaman. Bahasa lebih mudahnya, hatinya berbajukan kekufuran, sedangkan zahirnya, lahiriahnya berbajukan keimanan. Aslan, memang aslinya dia tersebut adalah orang kafir, tapi dikenakan kemaslahatan membuat dia tersebut menyatakan iman dan Islam dengan penuh keterpaksaan. Zahirnya saja iman dan Islam, tapi hatinya, kalbunya diliputi oleh kekufuran. Nah, kemunafikan yang kedua adalah an-nifaqu al-amali atau an-nifaqul asghar. Kemunafikan yang kecil, sering disebut dengan istilah apa? An-nifaqul amali. Kemunafikan yang sifatnya amali, artinya hatinya beriman, hanya saja amalannya menyelisihi batinnya, namun tidak sampai pada derajat kekufuran. 2 hadis yang kita bacakan di awal tadi, itu semua berkaitan dengan kemunafikan al-amali. Itu berkaitan erat dengan an-nifaqul asghar, kemunafikan yang kecil. Nah, sebelum kita membahas an-nifaqul amali, kemunafikan yang sifatnya perbuatan, atau an-nifaqul asghar, kemunafikan yang kecil, alangkah baiknya kita juga paham an-nifaqul akbar, kemunafikan yang sifatnya besar. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 145, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di dasarnya neraka jahanam, di keraknya api neraka jahanam. Ini munafik yang bagaimana? Kemunafikan yang besar. An-nifaqul i'tiqadi, kemunafikan yang sifatnya keyakinan. Zahirnya menampakkan keislaman, tapi hatinya diliputi oleh kekufuran. Orang yang memiliki kemunafikan yang besar ini dipastikan dia tergolong orang-orang kafir. Karena ancamannya tadi, orang-orang munafik itu tempatnya adalah di landasan yang pertama dari siksa api neraka, atau di keraknya api neraka, di dasarnya api neraka.
Orang munafik yang sifatnya i'tiqadi atau kemunafikan yang besar ini lebih parah, lebih ditakutkan daripada orang kafir yang asli. Karena kalau orang kafir yang asli, dia menampakkan kekafiran di hadapan kita, hingga kita semua paham hakikat manusia yang ada di hadapan kita yang mengaku sebagai orang kafir. Berbeda halnya dengan orang munafik yang sifatnya i'tiqadi, keyakinan, yaitu kemunafikan yang besar. Ya, mereka tersebut mencoba untuk menipu Allah Jalla wa'ala, dan pastinya menipu orang-orang yang beriman. Makanya dikatakan di dalam firman Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat yang ke-9, yukhadi'una Allah walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Mereka orang-orang munafik yang hidup di zaman Nabi SAW, yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, kemunafikan yang mereka dapatkan atau kemunafikan yang mereka lakukan adalah kemunafikan yang besar, yaitu an-nifaqul i'tiqadi. Zahirnya berbajukan keimanan, tapi hatinya berbajukan kekufuran. Mencoba untuk menipu Allah, mencoba untuk menipu orang yang beriman, namun sebenarnya mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri yang mereka tipu. Mereka dalam kondisi yang tidak sadar. Ya, maka oleh sebab itu orang-orang munafik yang seperti ini lebih parah, lebih berbahaya ketimbang kafir yang asli. Ya, mereka mencoba untuk menipu Allah, mereka mencoba untuk menipu orang yang beriman. Meskipun kita paham Allah alim, Allah maha mengetahui isi hati mereka. Pantaslah jika mereka dimasukkan ke dalam keraknya api neraka jahanam, di bagian yang dasar, yang paling bawah. Kenapa? Karena apa yang mereka lakukan lebih parah ketimbang orang kafir asli. Nah, dari sinilah kita memahami bahwa hidayah itu ada di tangan Allah Jalla wa'ala. Hidayah itu apa? Ada di tangan Allah Jalla wa'ala. Poinnya apa? Kok ada kaitannya pembahasan kemunafikan dengan hidayah? Seandainya Allah Jalla wa'ala tidak memberikan hidayah kepada kita, maka kita tidak akan mendapatkan hidayah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wallahi laulallahu mahtadaina wala tasaddaqna wala salaina. Jika bukan karena hidayah Allah kita, atau kalau bukan karena Allah Jalla wa'ala, kita tidak bisa mendapatkan hidayah. Kalau bukan karena Allah, tidak mungkin kita sanggup bersedekah, tidak mungkin kita sanggup untuk melaksanakan sholat. Kita lihat orang-orang munafik, sebab-sebab hidayah telah datang kepada mereka, bukan begitu? Di antara mereka sangat paham bahasa Arab. Ketika ayat turun, mereka langsung mengerti. Hadis yang diucapkan oleh Nabi SAW sangat mereka pahami. Mengerti Al-Quran, mengerti hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW. Bahkan mereka itu selalu dekat dengan Rasulullah SAW, mendengar langsung nasihat dan wejangan Rasulullah SAW. Mereka ikut menyaksikan ketika ayat-ayat Al-Quran turun kepada kaum muslimin, melihat langsung mukjizat Rasulullah SAW, melihat langsung mukjizat Rasulullah SAW. Tapi apa yang terjadi? Tetap saja mereka apa? Tidak masuk Islam dengan sebenar-benarnya. Padahal ayat tiap hari mereka dengarkan. Bahkan asbabun nuzulnya mereka paham. Di sekitar mereka Rasulullah dan para sahabat kurang apa? Terkadang ditampakkan mukjizat Nabi SAW. Tapi hidayah itu di tangan Allah Jalla Jalaluh. Hidayah di tangan Allah, bukan dikarenakan apa? Hasil usaha kita. Kita memang ada ikhtiar, kita memang ada usaha untuk mendapatkan hidayah tersebut. Tapi keputusannya tetap apa? Di tangan Allah Jalla wa'ala. Bahkan nih, saking luar biasanya berkaitan tentang hidayah Allah Jalla wa'ala,
ya, hidayah memang di tangan Allah Jalla wa'ala. Orang-orang munafik itu ikut serta salat berjamaah di masjid. Luar biasa kan? Ikut serta salat berjamaah di masjid, di belakang Rasulullah SAW. Ya, disebutkan di dalam satu hadis yang sahih berkaitan dengan orang-orang munafik itu. Inna askala salatin 'alal munafiqina salatul isya wa salatul fajr. Sesungguhnya salat yang paling berat untuk orang munafik, salat apa? Salat isya dan salat subuh. Zaman dulu ya. Ya, dulu nggak ada penerang, nggak ada listrik, nggak ada lampu. Sehingga mereka itu ya sangat berat untuk datang ke salat isya. Kenapa? Karena kita tahu kan tujuan mereka masuk Islam bukan keinginan dari hati, bukan betul-betul ingin masuk Islam, ingin mendapatkan maslahah supaya tidak bayar jizyah, supaya diperhatikan, dihormati oleh kaum muslimin, karena pada saat itu kaum muslimin sudah menguasai kota suci Madinah Al-Munawwarah. Dulu ketika salat Isya, ya, orang yang datang ke masjid tidak paham siapa yang datang, bahkan siapa samping kanan kirinya. Emang seenak zaman sekarang, lampunya seperti siang hari bisa lihat siapa yang datang. Kenapa ya Ustadz? Kok orang munafik paling berat ya berkaitan dengan sholat isya? Karena mereka merasa tidak ada juga yang melihat mereka, ngapain pakai datang ke sholat isya? Bukan begitu? Karena dulu keadaannya gelap gulita. Sampai-sampai Nabi SAW menjanjikan di dalam satu hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu an, jika kita sholat isya berjamaah, pahalanya apa? Kita seperti menghidupkan malam dengan ibadah salat malam separuh malam. Itu tidak lain apa? Untuk memotivasi sahabat Nabi SAW, untuk memberikan semangat kepada umatnya agar datang ke masjid melaksanakan salat isya berjamaah. Yang kedua yang paling berat untuk orang munafik itu apa? Salat subuh. Lagi enak-enaknya tidur dibangunkan. Nah, kita di zaman sekarang ini ya, bulan-bulan sekarang ini kan paling berat nih buat datang ke masjid untuk sholat subuh. Subuh jam 4 lewat 12 menit. Hanya orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Jalla wa'ala yang sanggup datang ke masjid di waktu yang sangat pagi sekali itu. Bukan begitu? Besok menggeser lagi mungkin jam 4 lewat 11, ya, lusanya menggeser lagi jam 4 lewat 10, sampai nanti poinnya ya jam 4 lewat 4 menit apa 5 menit baru kembali lagi nanti seperti sedia kala. Subhanallah. Makanya kalau kita ingin membuktikan iman kita kepada Allah Jalla wa'ala, kita hadir salat subuh berjamaah di hari-hari sekarang ini. Nah, nanti mungkin bulan Desember, Januari kembali tuh jam 5 lewat dan seterusnya. Lebih gampang, lebih mudah. Ramadan lebih gampang. Ya, 4:30, kemudian lewat-lewat, bahkan hampir mendekati jam 5. Tapi ini jam 4, subhanallah. Apalagi kalau ustadz yang ngisi kajian kan, itu jam 3. Kalau jauh ustadznya rumahnya tuh jam 3 udah bangun kali ya. Subhanallah. Kalau yang dekat misalnya, rumah di Rawamangun juga misalnya, ya paling tidak jam 4 kurang sudah bangun, sudah siap-siap, seperti itu. Subhanallah. Nah, orang munafik berat salat subuhnya. Berat, enak-enak bangun. Apalagi kan dulu subhanallah gelap gulita. Ya, makanya kan diceritakan Nabi itu kan salat yang paling panjang kan salat subuh. Itu hitungan ayat 30 ayat sampai 60 ayat. Kadang terhitungnya 30 ayat sampai 100 ayat. Ketika awal datang kata para sahabat, kami itu tidak paham, tidak mengerti siapa di samping kanan kiri kami ketika salat subuh. Tapi ketika sudah selesai salat subuh, oh baru kita paham, si fulan yang di samping anak, si ini yang di samping anak, dan seterusnya. Saking panjangnya salat subuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak dengan kita kan, wadduha rakaat pertama, alam nasrah rakaat yang kedua, itu saja. Menunjukkan imam itu diragukan kualitas penghafalan Al-Qur'annya. Enggak enak Ustaz, banyak yang tua-tua. Terlepas itu semua, dipanjangin kayak dikit kan. Apalagi sekarang jam 4 lewat 12 menit.
Datang-datang, apalagi kan kita maaf-maaf bangun nih, pasti kan membutuhkan kamar mandi. Apalagi yang lumayan lama di kamar mandi, datang ke masjid sudah selesai. Subhanallah. Nah, artinya ya paham-paham imam lah ya, seperti itu. Nah, walhasil Rasulullah mengatakan juga dalam hadis Utsman bin Affan, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, salat Isya berjamaah ditambah dengan salat subuh berjamaah di masjid, fadilahnya apa? Keutamaannya seperti kita menghidupkan malam dengan ibadah salat malam seluruh malam. Subhanallah. Jangan sia-siakan jamaah. Kalau kita, terutama kita yang laki-laki, bapak-bapak, kalau kita rada-rada malas untuk salat berjamaah di masjid, berarti kita ini sudah terpapar penyakit kemunafikan. Hati-hati. Hati-hati. Malas deh ya. Subhanallah. Itu berarti apa? Berarti tanpa sadar kita sudah apa? Terkena penyakit kemunafikan. Nah, karena penyakitnya orang munafik itu Allah Jalla wa Ala jelaskan dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 142. Ya, An-Nisa ayat 142, Allah mengatakan apa? Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Orang munafik itu kalau toh mereka sholat, datang ke masjid berjamaah dalam kondisi bermalas ria. Nah, artinya Bapak, kalau kita ini ada rada-rada malas untuk datang ke masjid, berarti sifat kemunafikan sudah terpapar atau sudah mengenai kita. Hati-hati. Makanya antum usahakan. Memang perlu pengorbanan, memang perlu dipaksa. Hati ini memang perlu diperangi hawa nafsu kita. Oh enggak, ini anak sudah tua, anak harus sholat berjamaah di masjid, sebentar lagi qaid, sebentar lagi meninggal. Memang harus begitu. Kalau enggak sadar-sadar, ya seperti itu. Dan subhanallah bapak-bapak, kalau kita ini terbiasa sholat berjamaah di masjid, ya Allah, hujan lebat saja kita ingin ke masjid juga tetap. Kenapa? Rasa nggak enak di hati kalau sholat di rumah itu. Kenapa? Kebiasaan kita sholat apa? Sholat berjamaah di masjid. Allahu Akbar. Nah disitulah nanti ya apa yang berkaitan tentang keimanan yang luar biasa itu kita dapatkan ketika kita merasa ringan dan dengan kesadaran yang luar biasa untuk mendatangi masjid. Kalau antum bapak-bapak masih disuruh-suruh oleh istri antum, bangun nggak? Kalau nggak, anda minta cerai. Ya punya maka misalnya begitu. Bangun dong dia, karena takut diminta cerai tadi itu kan, seperti itu. Dan ini maaf ya bapak-bapak, keluhan ibu-ibu. Ustadz gimana ya, anak punya suami malas banget datang ke masjid, gimana caranya? Nah sekarang sudah saya sampaikan ibu-ibu. Saya yakin bukan kajian di sini ya, kajian di jauh sana. Nah seperti itu. Subhanallah, semangat bapak-bapak. Nah itulah orang-orang munafik ya, terutama munafik i'tiqadi ini luar biasa. Artinya orang-orang munafik itu sholat cuma zuhur, asar, maghrib berjamaah di masjid, isya ditinggalkan, subuh ditinggalkan, ya kan? Seperti itu. Mereka ternyata juga berzikir, tapi zikir mereka sedikit sekali. Wala yadhkurunallaha illa qalila, sebagaimana yang Allah nyatakan dalam surah An-Nisa ayat 142. Naam, tapi kalau toh mereka sholat pasti show off, ria, ya. Tetapi semua itu dilakukan dengan maksud menipu lantaran batin mereka penuh dengan kekufuran. Inilah an-nifaqul akbar, kemunafikan yang besar. Mereka sudah dibukakan sebab-sebab hidayah di hadapan mereka, bukan begitu? Dibukakan sampai datang ke masjid loh. Jumpanya hari-hari sama Rasulullah, bayangkan. Dengan para sahabat ridwanullah ajmain. Tidak sampai di situ, ditampakkan mukjizat-mukjizatnya Rasulullah. Kurang apa? Tapi sekali lagi, hidayah di tangan Allah Jalla wa Ala. Sudah dibukakan tuh pintu-pintu hidayah, tetap saya tidak mendapatkan hidayah. Seperti contohnya Abdullah bin Ubay bin Salul, gembongnya munafik di zaman Rasulullah SAW, atau yang semisalnya. Secara lahiriahnya mereka Islam, tapi sebenarnya apa? Mereka itu membenci Islam. Nah, yang semisal dengan mereka di zaman sekarang ada nggak? Yang semisal Abdullah bin Ubay bin Salul tersebut ada nggak? Ada, ya kan? Seperti itu. Ya, contohnya
Maaf banget itu ya, sebagian orang yang membenci syariat Allah Jalla wa Ala. Makanya ibu-ibu, maaf banget ibu-ibu ya, memang fitrahnya wanita itu nggak suka kan dipoligami. Tapi jangan sampai ibu tersebut nggak suka. Ini berbahaya. Dan kita tahu kalau tidak suka itu membenci, ya, membenci syariatnya Allah Jalla wa Ala, itu bisa membatalkan apa? Keislaman, 2 kalimat syahadat kita. Kalau kita tidak suka, membenci, kenapa sih harus begini dan seterusnya? Bahkan saking bencinya wanita misalnya berkaitan dengan syariat poligami, kita katakan, kalau kamu wahai suamiku berpoligami, aku berpoliandri. Subhanallah. Ini kan luar biasa ini. Saking ya terlepas ya kita katakan, tapi ini syariat. Ibu-ibu kenapa sih kalau lihat orang berpoligami itu kayaknya benci banget gitu loh? Kenapa sih? Hati-hati loh. Ya santai aja. Ya, yang penting bukan suami saya kan yang berpoligami kan, seperti itu. Itu ya kan. Itu kan maksudnya ibu-ibu, iya. Tapi memang subhanallah saking ininya jaga-jaganya. Ada di antara ibu-ibu, dalam tanda kutip Bu ya, bukan ibu-ibu di sini, ibu-ibu yang jauh di sana. Selatan. Nah, seperti itu. Allahu Akbar. Pokoknya kata istrinya kepada suaminya, bergaulnya sama ustadz ini aja, ustadz ini ya. Kalau jalan umrah sama ustadz ini juga ya. Ya, ikut travel nabawi aja ya. Kenapa? Pemiliknya belum berpoligami. Ya. Ustadznya, iya nih kriterianya bergaul. Kata ibu, jangan bergaul sama ustadz ini ya. Jangan bergaul. Kenapa? Ustadznya nggak baik? Enggak. Aku takut. Subhanallah. Ya, influn apa? Terpengaruh oleh ustadz. Ujung-ujungnya ya seperti itu. Subhanallah. Jangan ikut. Ada enggak? Mungkin ada juga di sini, kan seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Nah, subhanallah, suka mengejek ya orang-orang yang beragama Islam yang benar. Suka menghina apa? Para wanita yang pakai hijab yang panjang. Anggaplah misalnya hijabnya apa? Kelelawar atau umbrella atau mungkin apa pakai khimar dan seterusnya. Kan syar'i banget sudah kan seperti itu. Ketika lewat, apalagi yang pakai cadar, pasukan ninja nih lewat, astagfirullahaladzim. Ini ucapan apa? Kemunafikan, benci dengan orang apa? Yang pakai hijab. KTP-nya Islam, mengaku Islam, tapi nggak demen banget. Sampai-sampai ada seorang suami ya, ketika dia tersebut ingin menunjukkan ketidaksukaan istrinya pakai hijab yang panjang tadi itu, dengan mengatakan, maaf ya, gue geli lihat lu begitu. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Ya, alhamdulillah suaminya sudah dapat hidayah sekarang. Subhanallah, sampai seperti itu, geli, jijik dibilang dan seterusnya. Nah itu kan sifat kemunafikan. Kalau orang sudah benci syariat, ini bahaya. Nifaknya itu bukan nifak amali, bukan nifak asgor, bukan nifak kecil, tapi apa? Akbar, besar. Subhanallah. Gak demen banget lihat orang berjenggot. Ya, subhanallah. Kita pikir ada kambing, setiap kali masuk, apa nih orang? Kita siapa tuh ada kambing kali masuk ke masjid? Enggak, Ustaz, itu tuh orang menghina kita. Oh, kita dibilang kambing gitu. Memang seperti itu. Enggak demen banget lihat orang yang berjenggot, bukan begitu? Apalagi sudah kita celanakan di atas mata kaki, cingkrang lah seperti itu. Dengan penuh dengan tidak ada rasa malunya, sambil bercanda mengatakan kepada kita, kebanjiran di mana tadi? Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Ini kan membenci apa? Membenci syariat Islam, mengolok-ngolok syariat Islam. Ini sifat orang munafik yang ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menggambarkan para sahabat dengan gambaran yang na'udzubillah. Dibilang sahabat perut buncit, suka makan dan seterusnya. Itu ucapan orang munafik di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dipandang sebagai seorang yang hina dan seterusnya. Allahu Akbar. Nah ini yang kita saksikan ya. Mereka mengaku Islam tapi suka mengejek ya orang-orang yang beragama Islam, mengejek syariat Islam, membenci ayat Al-Quran,
tidak suka ajaran Rasulullah. Mereka mengaku Islam, ya, KTP-nya Islam, tapi maaf banget tidak menyukai Islam. Nauzubillah min dzalik. Mengakunya Islam, mengakunya apa? Islam. Kita kalau sudah menjalankan Islam secara benar, ketakutan yang sangat luar biasa. Beragama biasa-biasa aja kali, jangan segitu juga. Astagfirullah. Ucapan apa ini? Ucapan kekufuran. Gak deman istrinya pakai hijab, suaminya pakai jenggot, gak suka banget. Bang, kerok ya. Kalau enggak, aku enggak mau lagi dituntun sama kamu. Gak mau dituntun. Menunjukkan kemesraan. Enggak, jangan pakai dituntun. Dibilang nanti ayah sama anak. Gak mau aku. Subhanallah. Ya. Makanya membuat apa? Suami tadi kerok lagi. Karena istrinya gak demen. Dibilang tua dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan mereka yang gak suka dengan Islam ini, yang mengaku Islam KTP tadi, itu memiliki gelar apa? Dalam bidang keagamaan, doktor bahkan profesor. Tapi mereka apa? Benci terhadap syariat Islam. Bahkan menghalalkan perkara-perkara yang jelas keharamannya. Ada nggak yang menghalalkan homoseksual, lesbian, gay? Ada nggak? Didukung lagi. Bahkan dia jadi ketua komunitasnya. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan ada nggak yang mengatakan, agama itu sama aja. Mau Islam, mau Nasrani, mau Yahudi, Buddha, Hindu, Konghucu, sama saja. Tapi poinnya satu. Bapak mengatakan agama sama aja ya. Tayyib, oke ya. Coba Bapak masuk. Bapak kan ngaku Islam. Bapak Muslim? Muslim dong. Bapak masuk aja ke Yahudi. Bapak masuk aja ke Nasrani. Bapak masuk aja ke Buddha, Hindu. Kenapa Bapak nggak mau? Kalau agama itu sama aja. Itu kan akal-akalan aja kan. Ketika kita suruh, ya kalau misalnya agama sama aja Pak, kenapa Bapak beragama Islam? Kenapa KTPK Bapak Islam? Oh enggak, ini kan keyakinan. Kenapa Bapak bilang keyakinan? Oh karena Islam benar. Berarti yang lain salah kan? Oh jangan begitu dong ngomongnya. Gak bisa. Satu doang yang diridhoi oleh Allah Jalla wa'ala. Inna dina indallah Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanya Islam. Takut mereka. Coba orang-orang yang berKTP Islam tadi, yang mengaku beragama Islam, yang mengatakan bahwasanya agama itu sama saja, kita suruh mereka untuk masuk ke agama salah satu yang dianggap sama tadi, keluar daripada Islam. Mau mereka? Gak bakalan mau. Ya, coba kita katakan, Pak, sama Pak, ya, Bapak masuk aja. Bapak keluar deh. Kita nggak butuh model-model Bapak ini. Bukan begitu? Kita nggak perlu model-model Bapak begini. Bukan begitu? Tapi nggak mau. Enggak dong, nggak begitu. Saya nggak mengatakan begitu. Nah, kenapa? Ya, oh semua kan menyuruh kebaikan. Iya, tapi kenapa Bapak nggak mau? Pasti ada sebab. Pasti dalam hati Bapak menganggap, oh itu kan kufur, itu kan kesesatan dan seterusnya. Tapi nggak mau diucapkan oleh lisan Bapak. Karena ada maslahat dunia yang ingin Bapak ambil. Na'udzubillah min dzalik. Hati mereka benci dengan Islam, tidak menerima syariat Islam, meskipun KTP mereka apa? Islam. Allahu a'lam. Nah, ini apa? An-nifaqul akbar. Kemunafikan yang besar. Baik, kita masuk kepada kemunafikan yang asghar, yang kecil. Atau sering disebut dengan sebutan apa, Ibu-ibu? An-nifaqu al-amali. Kemunafikan yang sifatnya amalan atau perbuatan. Maksudnya apa? Hatinya beriman, hanya saja amal perbuatannya menyelisih hati dan batinnya. Namun tidak sampai pada derajat kekufuran. Tidak sampai kepada derajat kekufuran. Kemunafikan inilah yang dimaksudkan di dalam dua hadis yang kita bacakan di awal tadi. Salah satunya dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ayatul munafik salas. Tanda kemunafikan tersebut ada 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Apabila bercakap-cakap, berbicara dusta. Bapak dari sini ya? Enggak dari situ.
Nah, hatinya mengatakan apa? Bertentangan dengan hatinya. Padahal memang dari situ. Bukan begitu, Pak? Iya kan? Ibu katanya mukul suami ya, Bu? Aku pingin tabayun. Enggak. Waktu tidur, Ustadz, aku mimpi berantem. Terpukullah suami. Subhanallah. Mimpi, Bu? Mimpi. Padahal bohong. Bohong. Hatinya mengatakan gitu. Memang sengaja. Habis dia kawin terus, ya kan, seperti sekali-sekali bikin pelajaran deh, ya kan, seperti itu. Sekali-sekali kita sekolahkan nih suami. Subhanallah, ya. Dusta. Nah, itu yang disebut apa? Hatinya beriman, hanya saja amalannya apa? Menyelisih batin. Hatinya, oh memang aku bohong kok, batinnya itu berkata begitu, ya kan, menyelisih dari perbuatan batinnya. Namun tidak sampai pada derajat kekufuran. Ada nggak orang yang beriman yang dusta? Ada nggak? Ya banyak, ya tergantung siapa yang ditemuin kan, seperti itu. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji ingkar janji. Ada nggak orang mukminin seperti itu? Janji nih, janji. Insya Allah, gampang nanti insya Allah. Udah tenang aja deh. Pasti dusta juga. Dusta lagi nih orang nih, pasti dusta lagi nih. Subhanallah. Janji-janji. Makanya Pak, Ibu, kalau kita memang tidak bisa menepati janji, hatta pakai insya Allah nggak boleh. Kita jelas sudah tidak bisa datang. Ustaz bisa datang nggak di hari Sabtu? Nggak bisa. Ustaz nggak pakai insya Allah? Nggak bisa. Memang nggak bisa. Gimana? Kenapa sih? Ya udahlah. Antum tahu alasannya. Tidak bisa. Kita apa adanya. Jangan subhanallah, insya Allah. Bisa nih? Bisa. Pas ya 1 hari sebelum acara, afwan ya, ana nggak bisa. Padahal memang dari awal memang tidak bisa. Coba-coba aja gitu loh. Astagfirullahaladzim. Ada nggak yang begitu? Banyak. Nggak banyak lah Pak, ya sedikit lah. Wa idza tu'mina khana. Apabila diberikan amanah. Nah, khianat. Ini kan subhanallah, kok cocok banget Sat dengan waktu sekarang? Enggak, saya nggak mencocokkan. Kebetulan kitabnya pas judulnya ini, temanya ini. Dikasih amanah, khianat. Iya kan, seperti itu. Kita dikasih amanat. Ustaz, pegang Ustaz travel anak. Tanda tangan ya, habis sholat isya. Jangan Pak, anak takut khilaf. Enggak apa-apa Ustaz, khilaf sedikit Ustaz, maafu dimaafkan. Enggak, anak takut khilafnya banyak. Subhanallah, enggak. Kalau kita memang enggak bisa, sudahlah. Ya. Suka kita itu ya kan? Subhanallah. Makanya gimana ya, Pak, kalau antum tidak ada ahlinya atau antum tidak punya, maaf ya, keahlian dalam masalah itu, jangan diambil tuh jabatan, jangan diambil tuh yang berkaitan dengan apa, tawaran-tawaran tadi. Jangan. Ya. Nauzubillah. Saya nggak mau makan gaji buta. Ustaz jadi mudir Ustaz ya di sekolahan Nabawi. Gak bisa. Kenapa? Inti kan Ustaz, bukan masalah itu. Ibu-ibu pasti protes kalau anak jadi mudir di sekolahan Nabawi. Kenapa? Pasti anak meninggalkan kajian seluruhnya. Oh enggak, ini enggak bisa. Subhanallah. Kita apa adanya. Ya, jangan. Ya, kita coba dulu ya. Enggak bisa main coba-coba. Kalau menurut kita enggak mampu, memang enggak mampu. Artinya kita memang bukan faknya, ya sudahlah. Jangan kita pegang itu jabatan, jangan kita pegang itu amanah, jangan kita ya merasa kita mampu. Kadang kan di antara kita ini ingin apa? Coba-coba, waliyadzubillah. Hati-hati. Itu adalah apa? Sifat kemunafikan. Nah, tambahannya di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, wa idza ahada ghadara, wa idza khasama fajara. Jika bersepakat dengan orang lain, mudah mengkhianati kesepakatan itu. Sudah tanda tangan ini itu. Oke, di metre yang 10.000, tanda tangan lagi di atas. Kesepakatan dikhianati. Sifat kemunafikan. Wa idza khasama fajara. Kalau bersengketa licik banget, culas, curang. Baik, adzan Isya dulu, setelah itu kita lanjutkan. Adzan Isya, Masya Allah. Sekarang
jam 7 kurang 5 menit ya. Subhanallah. Pukul 19 kurang 5 menit. Nah, silakan adzan Isya dulu. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Muhammad wa ala ali Muhammad. Taib ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. 5 hal yang kita sebutkan tadi berkaitan dengan ciri-ciri orang munafik itu semua adalah nifaq al-amali atau nifaq al-asghar, an-nifaqul asghar, kemunafikan yang kecil. Kelima ciri kemunafikan tadi seluruhnya kembali kepada suatu muara, yaitu apa? Ketidakserasian antara penampakan lahiriah dengan batin. Apa yang ada dalam hati ya itu berbeda dengan apa yang di luar, yang lahiriah. Ya seperti dusta, hatinya nggak begitu, Anda memang bohong. Ya seperti mengingkari janji sudah kesepakatan, tapi dalam hati ingin mengingkari. Ya dikasih amanah, ingin khianat. Ya dalam hati sudah ada sifat seperti itu muncul. Makanya kelima sifat kemunafikan yang sifatnya amali atau asghar ini kecil, kelima ciri khas tersebut seluruhnya kembali kepada apa? Satu muara. Yaitu apa? Ketidakserasian
antara penampakan lahiriah dengan batin. Ya. Inilah yang disebut dengan apa? Nifaqul amali. Semakin banyak sifat tersebut pada diri seorang, semakin tinggi kadar kemunafikannya. Memang ada manusia-manusia yang suka apa? Berbohong, nggak asyik kalau misalnya percakapan nggak diisi dengan kedustaan. Subhanallah. Nggak asyik kayaknya kalau berjanji kalau nggak ingkar janji. Nggak asyik kalau diberikan amanah kalau nggak khianat. Nggak asik sepertinya kalau ada kesepakatan tidak ada tidak ada khianat di situ. Kemudian tidak menjalankan kesepakatannya. Nggak asyik banget kalau bermusuhan nggak ada curangnya, nggak culasnya ya. Subhanallah, nggak ada liciknya. Nah, ini semua apa? Sifat kemunafikan. Ya, Al-Imam Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah pernah berkata seperti ini. Seorang tabi'in, beliau seorang tabi'in. Adraktu salasina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yakhafu an-nifaqa ala nafsihi. Kata Ibnu Abi Mulaikah, aku pernah berjumpa dengan 30 orang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruhnya takut kemunafikan akan menimpa dirinya. Ya, maka para sahabat itu sangat takut, khawatir yang luar biasa jika dia mendapatkan apa? Sifat kemunafikan. Kemunafikan yang sangat ditakuti oleh para sahabat bukan berkaitan dengan masalah kenifakan yang besar atau kemunafikan yang i'tiqadi, bukan, itu sudah paham. Jauh mereka itu dari hal itu. Tapi yang mereka takutkan adalah kemunafikan yang kecil ini. Karena kaum muslimin rentan memiliki sifat yang seperti ini. Subhanallah. Jangankan kita yang awam. Subhanallah. Ya, kadang ustadz ya pingin ngeles. Ya, saya nggak tahu siapa ustadznya maksudnya. Subhanallah. Di mana ustadz? 10 menit lagi sampai. Padahal masih jauh. La ilaha illallah. Pak, jangan Pak. Suruh dia Sherlock fotoin di mana. Akhirnya kan difotoin. Oh, masih jauh Ustaz. Itu 30 menit lagi baru nyampe. Subhanallah. Enggak, kata si Ustaz, Anda pingin menenangkan saja. Nah, kita akan menjelaskan. Kalau yang seperti itu cuma sekali-sekali, munafik nggak kita tuh ya? Kayak kita ngomong sama istri kita misalnya. Di mana Bang? On the way, on the way. Subhanallah, on the way di mana? On the way kan, subhanallah, sudah sholat asar apa? Di mana? Bentar lagi. Subhanallah. Nah, jadi kita ingin sekali lagi nih, berkaitan dengan sekali-sekali itu, munafik nggak dia itu? Subhanallah. Ingat, ya, ada muncul pertanyaan apabila kita dapati kelima ciri khas tersebut ada pada diri kita atau pada seseorang muslim. Jika berbicara selalu dusta, jika berjanji selalu menyelisih, jika diberi amanah selalu khianat, jika membuat kesepakatan selalu menyelisih, dan jika bersengketa selalu curang, selalu ada kepajiran, jahat, culas. Apakah jika dia melakukan itu sekali, dua kali, serta merta cap kemunafikan itu ada pada diri dia? Atau bagaimana? Apakah juga dia dikatakan telah melakukan nifak yang akbar lantas dinyatakan kafir? Jawabannya tentu tidak. Jawabannya apa? Tidak. Jangan sampai ya di antara kita ini mendapatkan ada seseorang sering banget dusta, sering banget ingkar janji. Kita bilang nih kafir nih orang, haram yang demikian. Jelas ya? Jawabannya apa Bapak Ibu? Tidak seperti itu. Dia tetap dikatakan munafik dengan nifaq al-amali, kemunafikan ya, subhanallah, yang kecil ya, selama masih terindikasi memiliki keimanan dalam hatinya, selama masih ada tauhid dalam qalbunya, selama masih ada Islam pada dirinya. Meskipun kita tahu memang sohib itu seperti itu. Makanya ibu-ibu kan di antara sohib itu teman, itu selalu janji ingkar. Kita janji nih jam 9 pagi ya datang. Kak, kalau bilang sama kakak yang satu itu jangan bilang jam 9. Jam berapa? Jam setengah 8. Subhanallah. Benar aja. Dia datang jam berapa? Jam setengah 9. Atau jam 9 tepat. Subhanallah, kita bilang, oh, Masya Allah tepat waktu ya. Aku malah malu nih terlambat lagi. Katanya kan setengah 8. Enggak, itu khusus kamu setengah 8. Sedangkan kita ini jam 9 memang. Subhanallah.
Kenapa sering banget terlambat? Bohongnya luar biasa. Nah, poin lain, Rasulullah SAW dalam hadis yang mengatakan apa? Kata-kata idza haddasa, idza wa'ada, wa idza tu'mina. Rasulullah menggunakan apa? Kata idza. Maknanya kan jika. Rasulullah bersabda, jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia menyelisihi, jika dikasih amanat dia khianat. Artinya kata idza dalam hadis ini menunjukkan akan sifat yang selalu dia lakukan. Artinya apa Bapak Ibu? Sehingga apabila ada seorang mukmin yang kadang-kadang berdusta, on and off, kadang dusta, kadang jujur, kadang tepat janji, kadang ingkar janji. Karena seorang mukmin tidak ada yang bersih dari kesalahan, bukan begitu? Termasuk tadi sahib ustadz kita tadi itu 10 menit 5 menit lagi kita kan lihat was-was nih khutbah Jumat masalahnya. Ya Allah, lewat juga. Assalamualaikum, gak diangkat-angkat. Tunggu sebentar, sudah di depan. Masih di lampu merah. Untuk menenangkan. Nah, itu sekali-sekali dilakukan. Langsung dicap munafik? Tidak. Tidak ya Bapak Ibu. Ya. Jangankan yang i'tiqadi, yang amali saja tidak. Terkadang menyelisih janji, terkadang melakukan kefajiran, terkadang pula berkhianat. Tidak bisa dikatakan bahwa dia apa? Munafik. Akan tetapi dia, kita katakan apa? Dia seorang mukmin namun dia telah melakukan dosa. Kalau dia memang sengaja berdusta, dia dosa. Tapi apakah kita katakan dia munafik? Tentu tidak. Sekali-sekali. Namanya manusia, kadang ingin supaya istri nggak ngomel gimana? Di mana? Sudah sampai? Sudah di terminal? Terminal mana? Kalau istrinya sudah paham suami-suaminya kan? Terminal. Tadinya mau bilang terminal ya. Terminal ini, terminal Pulau Gadung. Masih jauh. Pikir terminal Rawamangun. Nah itu kan kadang begitu sekali-sekali ibu-ibu. Ada dong suami ibu yang begitu Bu? Banyak apa sedikit? Oh dikit Bu. Suami ibu kita yang di sini enggak ya, seperti itu. Berbeda halnya dengan orang yang selalu melakukan perkara-perkara yang tadi yang disebutkan oleh Nabi. Sering betul. Nah itu baru dicap sebagai munafik. Ya wallahu a'lam. Jadi patut dibedakan antara seorang mukmin yang terkadang melakukan kesalahan dengan seseorang yang benar-benar munafik. Karena apa? Karena selalu melakukan kesalahan-kesalahan tersebut berulang-ulang baru dicap sebagai apa? Munafik. Taib, sebentar. Ya. Kita isyanya ini cepat. Tolong berikan waktu saya 20 menit. Nah, jelas ya. Kita ingin bahas 5 hal tadi saja. Sifat kemunafikan. Idza haddatsa kadzaba. Jika berbicara dia berdusta. Selalu berdusta maksudnya. Idza itu menunjukkan apa? Selalu berdusta. Kalau ngomong pasti di dalamnya ada kedustaan. Ini apa? Sifat munafik. Ya, karena dia mengetahui apa yang dia sampaikan sebenarnya apa? Dusta. Tetapi dia tidak, ya, tapi dia tetap apa? Menyampaikan seperti itu. Dia dusta. Kayaknya asyik banget gitu loh. Dusta, bohong. Nauzubillah min dzalik. Nah, seolah yang dia katakan itu adalah apa? Kebenaran. Seolah yang dia katakan itu apa? Kebenaran. Sehingga lahiriahnya menyelisih batinnya. Batinnya tahu apa yang dia sampaikan secara pribadi apa? Dusta. Itulah orang munafik. Adapun dusta yang tidak disengaja dilakukan, misalnya nih, seseorang terlanjur menyampaikan info dan kabar, dan dia tidak mengetahui sebelumnya bahwa kabar tersebut salah, belum sampai kepadanya informasi bahwa yang disampaikan ternyata apa? Salah. Maka orang itu tidak dikatakan ya mempunyai sifat kemunafikan. Karena dustanya apa? Tidak disengaja. Subhanallah, info, Bang. Ustadz itu kawin lagi, Bang. Subhanallah. Iya, Anda dengar juga. Dari mana Abang tahu? Dari ibu-ibu. Oh, ibu-ibu. Iya. Subhanallah. Inti gimana? Ya, Anda nggak tahu. Anda, wallahu alam ya, Anda rasa enggak ya Bang ya? Seperti itu. Tapi ini kabar sudah kemana-mana. Kita teman Ustaz benar Ustaz, tabayun Ustaz ya. Ini ibu-ibu yang nyuruh Anda. Ustaz benar kawin sama Pulana? Enggak. Demi Allah belum. Iya kan begitu.
Berarti apa? Kita tapi sudah terlanjur menyampaikan, tapi nggak sengaja. Kita pikir kebenaran, karena kabar itu dari ibu-ibu. Subhanallah. Jadi nggak terlanjur. Misalnya, benar mau haji tahun ini? Enggak, Ustaz, insya Allah. Itu pun kalau misalnya ini, Ustaz. Oh, Anda dengar katanya mau haji. Sudah disampaikan. Benar abang mau mantu, bang? Kata siapa, Ustaz? Ana dengar. Ana tabayun. Dari mana? Dari keluarga antum, dari abang antum, dari ini. Iya, Ustaz, ada yang minta, Ustaz, anak-anak. Cuma Ana belum memutuskan lagi. Hah? Berarti kan belum. Tapi terlanjur sudah disampaikan kabar itu. Apakah kita dianggap berdusta? Tentu tidak. Kita katakan seperti itu. Nah, tapi yang paling penting di sini, memang kita katakan kita bukan munafik. Memang kalau sudah terlanjur kabar itu sudah disampaikan dan ternyata salah, dan kita memang tidak ada kesengajaan, tidak ada dosa. Maka oleh sebab itu Bapak dan Ibu, setiap kali kita ingin menyampaikan satu berita, tolong diperiksa dulu. Tolong diperiksa dulu. Apalagi kalau beritanya itu, maaf ya, yang kita tidak tahu kebenarannya sama sekali. Terasa tidak mungkin anak punya abang mau mengawinkan anaknya, gak info kepada adiknya. Kan begitu dong kita. Kita cuma dengar, katanya ini abang inti mau. Enggak, anak belum ada kabar. Inti belum dikasih tahu. Mungkin bikin surprise kali, bukan? Enggak, abang anak gak punya sifat begitu. Pasti ada musyawarah di keluarga. Pasti bikin penitia kecil tuh kalau mengawinkan. Itu kebiasaan kita di keluarga. Nah, ternyata memang benar ketika kenal, bang, ini anak dapat info si fulana dilamar. Enggak, jadi ada memang ya namanya perempuan ya, harim ana nih, istri ana ketemu dengan bestinya, kebetulan bawa si fulana, keponakan ente. Nah, si ibunya itu ngomong, nih fulana buat aku aja ya, buat mantu ya. Biasa kan ibu-ibu ngomong begitu. Itu cuma ibu-ibu ini kepedean. Si ibu ini kepedean, dipikir kita oke-oke aja. Padahal ya kita senyum-senyum aja. Ya kita bilang kalau jodoh nggak kemana. Tapi kan namanya ibu-ibu yang sering ya itulah tadi kan. Hatta di kajian, habis kajian cik. Nah, jadi seperti itu gitu loh. Nah, Allahu a'lam. Padahal enggak. Nah, apakah kita dibilang dusta? Enggak. Ya, tidak dibilang dusta karena kesengajaan tadi. Wallahu a'lam bissawab. Termasuk yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Jika berjanji, suka betul menyelisihi. Di zaman sekarang banyak sekali gejala, fenomena menyelisihi janji. Janji ketemuan dengan teman, tapi tidak datang-datang. Iya kan? Janji-janji. Insya Allah ya, insya Allah. Padahal kan kalau memang tidak bisa datang, dia tidak tahu ya. Ada kan karakter kita laki-laki. Kalau sudah masuk rumah, terutama habis isya, nggak bisa keluar lagi. Antum pingin ngajakin itu laki-laki ingin nongkrong kongko-kongko jam 9 malam habis gajian. Nah, padahal kita tahu tuh teman kita kalau sudah masuk rumah itu istrinya langsung gembok pintu. Seperti itu. Antum gak paham banget, tapi dia karena gak enak hati ingin mengiyakan. Ya, insya Allah ya, insya Allah. Udah janji ya, sepakat. Habis kajian, ya Selasa keempat, habis isya, habis sholat isya, kita nongkrong di sini ya. Subhanallah. Nah, subhanallah pas kajian dia nggak datang. Rupanya dia tersebut ya sholat isya di tempat lain. Dan habis sholat isya kebiasaan dia langsung ke rumah. Nah itu kan biasa dong, istrinya langsung bawa gembok. Tuh pagar sama pintu langsung dikunci. Nah biasanya nggak bisa masuk lagi tuh, nggak bisa keluar lagi, maaf. Subhanallah. Nah, padahal kan dia ngomong apa adanya. Maaf ya, aku punya istri galak banget. Jadi kalau misalnya sudah masuk rumah nggak boleh keluar lagi. Udah begitu aja Pak, terus terang Pak. Seperti itu. Nah, daripada antum janji seperti itu. Nggak apa-apa, antum juga, teman-teman antum juga tahu, antum penakut banget sama istri antum, tahu. Sudahlah, sudah tahu juga. Bukan off the record lagi, on the record sudah Pak ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu oleh karena itu seharusnya seorang muslim tidak gampang berjanji. Seorang muslim harus berusaha berkomitmen, jika sudah berjanji maka harus ditepati. Wallahu a'lam bishawab. Nah, perselisihan terhadap janji itu ada 3 ya. Orang mengisi janji itu ada 3 secara singkat.
Yang pertama, berjanji tapi niatnya tidak akan menepati janji tersebut. Inilah yang merupakan sifat munafik. Dia berjanji tapi hatinya, niatnya tidak akan menepati janji. Kita cuma lip service doang, menyenangkan. Bahasa kita selalu di bawah apa? Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah, ya kan? Subhanallah. Tapi hatinya apa? Nggak datang, kan seperti itu. Nah, ini jelas apa? Sifat munafik. Ada perselisihan, ya, arti mengingkari janji. Yang kedua, berjanji kemudian di dalam hatinya dia bertekad akan memenuhi janji tersebut. Dia berjanji, dalam hatinya dia bertekad untuk menepati janji, namun qaddarallah, Allah berkehendak lain. Setelah dia tidak melakukan, ya, sebagaimana yang dia janjikan, dia berjanji, insya Allah ana datang. Kapan? Hari Ahad, ba'dal asar kita kumpul di sini. Insya Allah ana datang. Qaddarallah, pas hari Ahad pagi dikabarkan, Ustaz, ya, atau siapalah, ya akhi, antum gak jadi datang. Afwan banget, ana punya umi sakit, ana sekarang di rumah sakit, ana gak bisa datang. Dia ingkar janji juga kan, menyelisih janji juga kan. Tapi apakah dia munafik? Tidak. Seandainya, sekiranya uminya gak sakit, insya Allah dia datang. Cuma qadarallah uminya sakit, minta antar ke rumah sakit, minta antar ke dokter, maka dia tidak bisa untuk menepati janji tadi. Inilah yang disebut dengan apa? Uzur syar'i. Uzur syar'i. Bentuk ini sama sekali bukan termasuk kemunafikan, dan orang ini sama sekali tidak berdosa. Seperti misalnya, ya maaf ya, kita sebagai ustadz ini kadang ada khilafnya, ya kan, dalam artian subhanallah, ya, janji kita berusaha, insya Allah ana akan menepati janji sesuai dengan jadwal kajian ana. Ya, qadarallah, misalnya ya, kita katakan pas di pagi hari, qadarallah ada sesuatu yang kita nggak bisa tinggal, umi kita sakit atau mungkin istri kita sakit, kita ngomong deh segera, bang maaf bang, ada badal nggak? Kenapa? Ana punya istri sakit nggak bisa ditinggal nih. Ya, maaf bang. Nah itu kan wajar, seperti itu. Tapi ada nggak yang berjanji misalnya, sudah nih, oke, semuanya seluruhnya, ya udah semangat semua. Tahu-tahu last minute dibatalkan. Kenapa dibatalkan? Nah ini itu. Yang na'udzubillah, handphone dimatiin. Waduh, aduh gimana nih? Terpaksa dia badal, Ustaz, tolong banget Ustaz. Ibu-ibu dan bapak udah datang, sampai keluar pagar lagi. Ya Allah, Ustaznya mana? Handphone dimatiin Ustaz, ana nggak tahu dia kemana. Ana telepon si ini nggak tahu ini semua. Subhanallah. Nah ini kan bahaya. Harusnya kan kita gentle aja. Ana nggak bisa nih. Ana ada alasan syar'i dan seterusnya. Nah kita kadang kena ada oknum-oknum begitu, seakan-akan digeneralisir tuh, Ustadz semua sama. Enggak, enak aja. Kan seperti itu. Kita punya komitmen, janji-janji kan seperti itu. Tapi yang menjadi muskilah itu, penitia juga muskilah kadang. Kita sudah semangat persiapan, total last minute. Ustadz, afwan Ustadz, batal Ustadz. Kenapa batal? Gak tahu. Ibu-ibu yang membatalin. Subhanallah. Gara-gara ibu-ibu. Subhanallah. Atau mungkin ya, yang bikin kesel nih, Allahu Akbar, ini kan manusia. Ini perasaan kita katakan. Subhanallah, sudah siap pagi-pagi, Ustadz, afwan, Ustadz yang terkenal tuh ingin ngisi di masjid ana. Hah? Siapa? Si Fulan. Dia nih kebetulan bisa nih Ustadz, pas jam antum tapi. Aduh. Ya kita terpaksa aja, iya deh. Naam deh. Maksud kita kan, kenapa nggak cari waktu lain aja dikhususkan? Kenapa mengambil jadwalnya orang? Ya bagaimanapun, monggo, silahkan, tafadhol. Tapi ada perasaan nggak? Coba kalau ustadz yang terkenal itu kita balik, Ustadz ini nggak usah, yang ini aja. Malas lah udah, pasti marah. Ana nggak bakalan lagi ngisi di masjid itu. Ana tandain tuh masjid. Kan begitu. Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar. Benar. Kesel. Sama penitianya kesel banget. Allahu Akbar. Nah itu janganlah ya. Kita sebagai ustadz menghargai penitia dan pihak masjid ya yang menjalankan kajian.
Penitia pun juga begitu, jangan seenaknya aja. Apalagi ya membeda-bedakan ustadz. Allahu Akbar, itu kan kesel. Kesel, namanya perasaan, kita nggak tahu. Mungkin saya mengungkapkan ini ya, ada ustadz yang sifatnya artinya apa? Nggak menunjukkan, tapi dia tunjukkan dengan sikap. Dia nggak pernah datang lagi di kajian. Ada nggak yang begitu? Afwan, maaf, anak ada uzur syar'i. Maaf ini. Nah, bapak-bapak kan paling pintar tuh untuk menyelidiki. Kalah itu ya, intelijen kalah. Ternyata ustadznya ngisi tempat lain. Setelah kita tanya-tanya cari kenapa sih sampai begitu, Ustaz? Enggak, anak kesel. Setiap kali ada sesuatu dibatalin. Setiap kali ada ustadz dari daerah dibatalin. Oh, anak tandain tuh masjid. Awas ya. Nah, akhirnya nggak mau lagi ngisi. Tapi kan enak kalau yang ngomong enak. Pak, jangan begitu dong. Anak sudah persiapan, sudah membatalkan ini, sudah membatalkan itu. Kok dengan seenaknya? Kalau misalnya ada memang sesuatu hal yang sangat penting sekali, misalnya, maaf, Sat, keluarga anak yang meninggal, Sat, maaf Sat, kita batalin kajiannya. Gak apa-apa Pak, itu lain cerita, uzur syar'i itu. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan gak ada alasan, alasannya gak masuk akal kadang. Nah makanya kadang, na'udzubillah ya, penitia itu kadang karena merasa menguasai masjid, sok jagoan kadang, bahkan mengintimidasi ustaz. Lo kalau begini. La haula wala quwata illa. Nah, akhirnya kan awas, tunggu tanggal mainnya. Kan begitu kadang. Seperti itu. Nah, namanya manusia, kita nggak tahu, Pak. Maka oleh sebab itu, kita sebagai ustaz tepati janji. Ini kan karena kita membahas ini, mungkin antum contohnya yang lain, tapi seperti itulah. Ya, janji 2 jam. Ya, 1 jam, seperti itu. Nih, subhanallah, kajian 2 jam misalnya. Subhanallah, 10 menit selesai. Maaf jamaah, anak ada acara ini. Hah? Kan begitu kadang. Subhanallah. Innal hamdalillahnya 10 menit. Subhanallah. Nah, itu yang harus ya kita memperbaiki lah. Kalau sudah ada kesepakatan, jalankan. Kesian orang kan, seperti itu. Nah, kita sebagai ustadz menghargai penitia juga menghargai apa? Ustadz ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Nah yang ketiga ini, berjanji kemudian dalam hatinya dia bertekad akan memenuhi janji, tetapi pada akhirnya dia tidak memenuhi janji tersebut, namun tanpa uzur syar'i. Tahu-tahu nggak ada alasan aja, nggak nongol, nggak janji. Kalau yang kedua kan, maaf ya akhi, anak punya harim, punya istri sakit, anak nggak bisa ya, carikan badalnya. Atau nih anak ada murid anak nih, ada sahib anak, oke ya, nggak apa-apa. Ini berjanji. Dalam hatinya awalnya bertekad akan memenuhi janji, tapi pas hari haknya nggak datang. Ya Allah, kesel banget. Yang handphone dimatiin tadi itu. Nah itu yang bahaya. Apakah orang tersebut berdosa? Of course. Dia tidak menginfokan, itu bahaya. Orang jadi apa? Suuzon, kita katakan. Tapi apakah dia munafik? Tentu tidak. Tentu apa? Tidak. Wallahu alam. Hanya saja kita katakan orang yang seperti itu tanpa kabar, wal iyadzubillah. Nah makanya kita sikap itu hendaknya dijaga. Taib. Kemudian ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Yang ketiga, jika bersengketa dia berbuat curang dan licik. Bersengketa ini Allahu akbar. Itu semua dia musuhin kalau bersengketa sudah. Sampai dia bilang, ini mobil siapa nih? Bagus banget, keren, Masya Allah, Subhanallah. Kemudian di ujung-ujungnya baru nanya, Liman, siapa nih punya mobil ini? Punya si itu. Hah? Musuh ana dong. Mobilnya merobal, mobilnya jelek, dan seterusnya. Padahal tadi bagus saja memuji. La haula wa la quwata illa billah. Ada nggak namanya begitu? Kalau sudah bermusuhan itu curang, culas, licik, fajir, ingin menjatuhkan, dan semua dimusuhi. Semua apa? Dimusuhi. Sampai kadang anaknya yang gak paham, subhanallah, selaman. Ini anak kan rapi, subhanallah. Assalamualaikum om, apa kabar? Jangan pakai selaman deh, lu kan anaknya si ini. Sana, hus. Allahu akbar. Ini anak kecil, kelas 1 SD. La haula wa la quwata illa billah. Akhirnya anaknya itu kan kesian nangis, curhat sama abahnya. Oh begini caranya. Seperti itu. Luar biasa ya, kalau sudah bersengketa itu
Semuanya dimusuhi. Bermusuhan, ya Allah kadang. Siapa yang ngisi di situ? Si ini. Oh enggak, anak enggak mau. Enggak bisa, enggak mau. Kenapa alasan? Enggak ada alasan. Subhan, di grup WhatsApp. Bang, si Fulan keluar di grup WhatsApp. Iya, enggak tahu Ustaz. Oh, anak tahu Bang. Ada siapa di grup kita yang baru? Ada si ini Ustaz. Kan baik. Iya, tapi ini musuhnya si Fulan. Oh, pantesan. Subhanallah. Itu kan licik kalau sudah bermusuhan itu. Bahkan kalau sudah ke pengadilan, bukti-bukti pun didatangkan meskipun kebatilan semua, palsu semua. Ini adalah apa? Sifat kemunafikan. Didatangkan saksi, saksi palsu. Didatangkan bukti, bukti palsu. Na'udzubillah min dzalik. Saking apa? Curangnya, liciknya dan jahatnya ketika bermusuhan, bersengketa. Nah, orang yang seperti ini, Pak, jangan kita temani. Bahaya buat hati kita dan pikiran kita. Hari ini, maaf ya, hari ini si Fulan yang dia musuhi. Besok, lusa, pekan depan kita yang dimusuhi. Seperti itu juga. Makanya kadang kita berpikir, nih sama saudaranya aja begini nih sikapnya. Saudara sekandung, apalagi sama kita ya, kalau sudah bermusuhan. Ada nggak orang begitu itu? Aduh, ya Allah nih. Seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Yang keempat, jika membuat kesepakatan, maka dia menyelisihinya. Allah mengatakan dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 34, wa aufu bi ahdillah wa aufu bi ahdi innal ahda kana mas'ula. Penuhilah kesepakatan, penuhilah janji, karena sesungguhnya kesepakatan perjanjian tersebut akan dimintai pertanggungjawaban. Surah An-Nahl ayat 91 juga menjelaskan itu, ya. Belum lagi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun terkait perjanjian dengan orang kafir, boleh nggak kita membatalkan perjanjian kita dengan orang kafir? Kita sudah sepakat nih berbisnis, bisnisnya halal. Berhubung dia kafir, kita ingkari. Tidak boleh. Itu orang kafir. Apalagi kalau kita ada kesepakatannya dengan siapa? Orang mukmin. Lebih lagi harus kita jalankan. Nah, termasuk kesepakatan itu, Pak, bapak-bapak, ijab dan qabul. Ya, itu perempuan, ya, putrinya seseorang. Ya, antum datang meminta. Subhanallah, berat seorang ayah atau seorang ibu untuk memberikan tuh anak perempuan kepada antum. Gak gampangan. Tapi ini satu keniscayaan. Dari sekian banyak laki-laki yang datang, ternyata antum pilihan yang paling utama. Dipilihlah antum. Ya, disitulah ada apa istilahnya, satirjab, ya, serah terima jabatan dari seorang ayah kepada seorang mantu. Bukan begitu? Nah, ini kan amanah. Ya, subhanallah. Amanah besar. Antum jalankan dong. Termasuk hak-haknya istri harus antum jalankan. Iya kan, Pak? Antum menikah, itu punya beban kewajiban, kesepakatan. Qabil tuh nikah wa tazwijah bibarin mazkur halan. Aku terima nikahnya dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mahar tersebut dibayar tunai. Artinya apa, Pak? Kesepakatan gak situ? Kesepakatan. Artinya kesepakatannya secara tidak langsung kan berkaitan dengan kebutuhan primernya. Rumah disediakan, ya, pakaian disediakan, makannya dan minumnya, belum lagi sekundernya. Kalau begitu Ustaz nggak bisa kawin dong. Iya, karena kawin pakai modal. Kan seperti itu dong. Lah iyalah, antum sebagai laki-laki harus memandang ke depan. Ya, memang kita katakan kan, kadang ada orang katakan ini dunia semua. Enggak. Ini memang kewajiban kok. Yang ada pertanggungjawaban di akhirat kelak. Kita nggak ingin kita meninggal dunia, istri kita minta-minta dengan sahabat kita, iya kan? Kita nggak ingin kita meninggal dunia, anak kita bikin pelayan minta-minta, nggak mau. Maka oleh sebab itu, antum masih hidup, penuhi haknya. Ini kesepakatan antum dengan siapa? Dengan ayah mertua antum. Subhanallah. Jangan antum khianati di sini. Seperti itu. Nah, kalau orang kafir tadi kan, itu kita tidak bisa untuk mengingkarinya. Kesepakatan, jalankan.
Jangan sampai kita mengkhianati. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi sama orang mukmin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir, jika diberi amanah apa? Ya, berkhianat. Nah, ini kan kesepakatan akad nikah. Termasuk ada amanah nggak di situ? Ada amanah. Antum jalankan dong amanahnya. Pimpin itu keluarga. Ya, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah As-Sahihah. Jalankan hak-haknya istri, jalankan hak-haknya anak. Istri pun juga amanah kan? Amanah untuk jaga rumah suaminya, harta suaminya, dan seterusnya. Berkaitan dengan rumah tangga, itu kan amanah juga ibu-ibu. Mentang-mentang suami tajir, duit kayak tisu, seenaknya tuh harta. Setiap hari Allahu Akbar, ya, beli ini, beli itu. Sampai suaminya bilang, buat apa lagi? Enggak, pingin beli aja. Subhanallah. Jadi seakan-akan, ya, ketika kawin, karena suaminya begitu, jadi pabrik apa? Dolar dan rupiah dan dinar atau rial. Seharusnya ibu-ibu beli atas dasar keperluan. Kewajiban sudah ada, rumah disediakan oleh suami, pakaian sudah, kemudian berkaitan dengan makan, minum hari-hari, alhamdulillah. Belum lagi sekundernya, kendaraan sudah disediakan, apalagi pembantu asisten rumah tangga ada. Subhanallah, emang zaman dulu yang nyuci pakaian sendiri sampai, ya, subhanallah, perbedaannya kan. Kalau zaman dulu coba lihat, perempuannya cepat-cepat tua. Kalau zaman sekarang perempuannya begitu-begitu aja, muda. Kenapa? Memang zaman dulu lebih berjibaku. Subhanallah, nggak memikirkan lagi badan gendut, gembrot, sudah nggak mikirkan. Zaman sekarang nggak. Ada ini ya, ada ini ya. Apalagi yang suaminya sudah, ya kan begitu. Suaminya kena menjalankan itu, kena amanah dari orang tuanya. Iya, saya harus menyenangkan. Wajar, wajar, amanah itu. Tapi ibu-ibu sebagai seorang istri juga jalankan dong amanahnya. Jaga tuh rumah suami, jaga tuh hartanya suami. Jaga harta suami bukan berarti pelit, Bu, ya. Aku takut sama suamiku. Padahal suaminya enggak. Kalau memang perlu untuk bantu keluarga ya. Seperti itu pesannya. Tapi subhanallah, dia cuma atas dasar maslahat pribadinya. Untuk orang lain, subhanallah, bukan bakhil sih, terlalu irit, 4 huruf. Irit banget. Subhanallah. Nah, itu salah lagi. Ada lagi yang Masya Allah, yang lebay banget gitu loh. Setiap hari Masya Allah, gak bisa dengar orang bersedih, ya, langsung kasih bantuan. Gak bisa lihat orang sakit, langsung kasih bantuan. Ibu, boleh ibu begitu, Masya Allah. Tapi sekali lagi, atas izin suami. Kalau suaminya berubah wajah, Bu, atau berubah muka, berarti dia nggak setuju. Jelas, Bu, ya? Berarti ketika dia nggak setuju, ya kita nggak bisa. Karena itu kan duitnya suami. Bersedekahnya pun juga atas izin apa? Atas izin suami. Masya Allah, ibu punya niatan yang baik. Suaminya juga ingin bersedekah, tapi dia ingin ada takarannya, begitu loh. Karena bagaimanapun ada suami-suami yang Masya Allah, yang lepas begitu saja. Tapi ada suami-suami yang memang karena kebutuhan dia ingin berharap istrinya dulu yang dipenuhi, anak-anaknya dulu yang dipenuhi. Orang lain dia bantu, tapi memang ala kadarnya, tidak sebagaimana orang lain yang Masya Allah, jor-joran misalnya. Ya maklumilah seperti itu ibu-ibu. Nah, yang jelaskan, ketika kita dikasih amanah tadi itu masalah rumah tangga, belum lagi masalah yang lainnya. Diamanahkan kita sekolahan, diamanahkan kita masjid. Ini kan yang kecil-kecil. Kita kan kadang melihat yang besar-besar aja. Oh, jabatan ini, jadi itu. Itu yang besar-besar. Tapi kita yang kecil-kecil aja, kita belum bisa menjalankan kok, apalagi yang besar-besar. Kalau kita dikasih amanah, pegang ini ya, sesuai dengan amanah, apa-apa yang harus saya jalankan. Nanti bikin kajian di masjid ini, kemudian imamnya ya yang suaranya bagus, ada tahsinnya, ada tajwidnya. Kemudian nanti kita bikin daurah per 2 bulan dan seterusnya. Acaranya ini. Oke, jalankan amanah itu. Jalankan amanah itu. Ya, dijaga itu masjid dan seterusnya. Nah, ini kan kelihatannya sepele, tapi ini apa? Besar. Wallahu a'lam. Kita sebagai suami punya amanah untuk anak istri kita. Istri juga punya amanah yang harus dilaksanakan untuk suaminya. Anak-anak pun juga punya amanah yang harus dijalankan untuk kedua orang tuanya dan seterusnya. Dan sikap kita
seseorang yang diberikan amanah kemudian tidak menunaikan titipan amanah tersebut, maka dia termasuk apa? Berkhianat. Dan ini adalah sifat kemunafikan. Addil amanata ila man tamanaka wa la takhun man khanaka. Tunaikan amanah kepada orang yang memberikan amanah kepadamu, dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang pernah mengkhianati kamu. Orang itu pernah berkhianat kepada kita, jangan sampai kita membalas. Enggak boleh yang seperti itu. Seharusnya apa yang kita lakukan? Kita jalankan amanah sebaik mungkin. Jangan balas-balasan, itu tidak dibolehkan. Wallahu a'lam bissawab. Ini singkat cerita berkaitan dengan pengajian kita. Jenis kemunafikan ada berapa? Ada dua. Yang pertama, an-nifaqul a'bar, kemunafikan yang besar. Sering disebut dengan istilah apa? An-nifaq al-i'tiqadi. Nah, kalau kemunafikan yang besar ini bagiannya termasuk golongan apa? Kafirin wala mu'minin? Kafirin, orang kafir. Tapi ada kemunafikan yang kedua, yaitu an-nifaqul asghar, kemunafikan yang kecil. Itu berkaitan dengan perbuatan, yang artinya tidak ada keselarasan antara lahiriah dengan batinnya. Itulah nifaq al-amali, nifaq perbuatan, yang sering ma'rufnya dengan sebutan kemunafikan yang kecil. Kalau kemunafikan yang kecil ini masuknya mukminin apa kafirin? Mukminin, ya. Wallahu a'lam bissawab. Ini kira yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.